Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh menerapkan frugal living sebagai gaya hidup hemat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah frugal living yang baru-baru ini semakin diminati oleh masyarakat kita. Kalau kamu sudah mendengar istilah gaya hidup minimalis, yaitu gaya hidup seminimal mungkin dan menghindari kepemilikan barang secara berlebihan, mungkin kamu juga bisa menerapkan gaya hidup frugal living. Yang secara bahasa, frugal living berasal dari kata frugal yang artinya hemat dan living yang artinya hidup. Sehingga frugal living bisa diartikan sebagai gaya hidup hemat. Lebih lanjut, pengertian frugal living adalah gaya hidup yang cermat dan hemat dalam mengelola segala sesuatu tanpa mengesampingkan value atau nilai dari suatu barang. Kalau kamu mulai penasaran dengan gaya hidup ini, berikut beberapa penjelasan mengenai frugal living. Yang pertama, frugal living tidak sama dengan pelit. Ketahuilah bahwa hidup hemat bukan berarti pelit, tapi sedikit di mata masyarakat yang beranggapan hemat dan pelit itu beda tipis. Hemat bukan berarti memangkas kebutuhan dan keinginan sehingga kelewat pelit, tetapi lebih berhati-hati dalam mendeteksi keinginan dan mempertimbangkan pengeluaran. Contohnya, seperti kamu diberi dua pilihan merek dalam membeli tas. Pilihan pertama memiliki harga yang lebih murah, tapi kualitasnya mudah rusak. Sedangkan yang kedua memiliki harga yang lebih mahal, tapi terjamin kualitas serta keawetannya. Kalau ingin mengikuti prinsip frugal living, maka tas pilihan kedualah yang akan dipilih. Karena dengan membeli yang sedikit lebih mahal, kita bisa memperpanjang usia kegunaan tas tersebut. Hal ini otomatis akan membuat kita bisa menghemat uang lebih banyak. Berbeda dengan kebalikannya, walau memilih yang lebih murah, tetapi tas pengeluaran pertama akan cepat rusak. Hal ini membuat kita lebih banyak mengeluarkan uang untuk membelinya lagi. Sehingga frugal living bukan bermakna segala pengeluaran harus dihemat, tetapi bagaimana kita cerdas dalam mengelola pengeluaran tanpa menghilangkan nilai suatu barang. Kedua, atur cash flow agar tidak berantakan. Dalam gaya hidup ini, penting rasanya untuk mengatur keuangan kamu. Bisa dimulai dengan membuat anggaran keuangan. Kamu bisa memulai dengan melihat cash flow atau alur pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Kalau tidak memiliki banyak waktu untuk mengatur cash flow, kamu bisa memakai aplikasi keuangan. Gunakanlah fitur anggaran dan catatan keuangan. Ketiga, cerdas dalam mengatur keuangan. Sesuai dari pengertian frugal living, yaitu cerdas dalam mengatur keuangan. Tentunya hal ini harus sudah mulai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mencatat hari-hari penting karena tidak sedikit e-commerce yang menawarkan banyak diskon dan cashback di hari-hari penting. Jadi manfaatkanlah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Bisa juga dengan membawa bekal dan minuman dari rumah. Selain bisa menghemat pengeluaran, kesehatan dan gizi seimbang bisa terjaga dengan baik. Sisa dana dari hasil mengatur keuangan bisa kamu alokasikan ke tabungan atau kebutuhan lainnya. Keempat, hilangkan rasa gengsi dan status sosial. Di antara kita tentunya pernah mendahulukan kebutuhan status sosial atau ingin mendapatkan pengakuan di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kita ingin membeli barang yang tidak penting. Misalnya, membeli pakaian atau produk dari merek terkemuka yang mahal harganya atau membeli aksesoris di toko-toko tertentu yang bisa menaikkan status sosial. Jangan malu untuk hidup hemat dan seadanya, karena sejatinya kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak perlu repot memenuhi ekspektasi orang lain dengan membeli barang-barang yang sangat mahal. Penuhi saja apa yang kita butuhkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Karena pada akhirnya, orang lain tidak akan selamanya peduli terhadap kehidupan kamu. Itulah tadi konsep frugal living yang bisa kamu terapkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Istilah frugal living atau gaya hidup hemat sekarang menjadi tren setelah banyak pesawat dunia yang menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Di saat ada orang yang tidak ragu menunjukkan kekayaan,
orang-orang super kaya ini malah memilih hidup sederhana. Gaya hidup ini dilakukan untuk tujuan keuangan di masa nanti. Gaya hidup frugal living dapat dipraktikkan siapa saja, terutama di masa sulit seperti ini. Gaya hidup hemat bisa menyelamatkan kamu dari kondisi keuangan yang lebih buruk. Untuk itu, di sini akan dijelaskan pengertian, karakteristik, dan cara hidup, dan juga contohnya dari para orang kaya yang menerapkan gaya hidup frugal living. Apa sih frugal living itu? Frugal living merupakan gaya hidup sederhana atau hemat yang dilakukan untuk mengatur keuangan lebih baik. Kamu yang menerapkan gaya hidup ini akan membedakan kebutuhan dan keinginan, lalu lebih memprioritaskan bagian kebutuhan. Sementara, keinginan akan dipikirkan 2 kali lipat lagi apakah hal itu benar-benar penting untuk dimiliki atau tidak. Dibandingkan hidup dalam kemewahan, konsep ini mengajarkan para pelakunya untuk memikirkan konsekuensinya sebelum beraksi. Menghambur-hamburkan uang itu terkadang menyenangkan sambil membeli barang-barang yang disukai, tapi akibatnya bisa mengakibatkan kebangkrutan lebih cepat. Tapi sudah banyak orang yang sadar bahwa kesenangan sesaat tidak diperlukan, karena itu mereka lebih memilih untuk ketenangan batin dengan salah satu cara, yaitu menerapkan hidup hemat. Karakteristik frugal living. Gaya hidup hemat ini bukan berarti tidak membeli sama sekali, sehingga kualitas hidup jadi menurun, tapi tetap melakukan pembelian dengan penuh perhitungan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tidak mengikuti tren. Tren bisa menjadi racun ketika banyak orang beranggapan apabila tidak mengikuti tren, mereka adalah orang yang ketinggalan zaman. Sementara itu, orang yang menerapkan gaya hidup hemat tidak akan terpengaruh dengan tren dan mereka nyaman dengan hal itu. Seperti podcast yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang Joy of Missing Out. Tidak mengikuti tren tetap akan membuat mereka jadi manusia yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak mengikuti tren bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Kedua, menghitung pengeluaran secara cermat. Bagi mereka yang menerapkan hidup hemat, 1 sen pun pengeluaran yang dilakukan akan dihitung secara cermat. Mereka akan berpikir secara aktif kenapa pengeluaran ini dan itu perlu dilakukan dan mengapa hal lainnya bisa dibeli nanti saja. Semuanya diatur berdasarkan yang mereka perlukan, bukan berdasarkan hal yang dipaksakan harus ada. Ketiga, mendahulukan kebutuhan. Gaya hidup hemat juga ditunjukkan dengan cara selalu mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Semua kebutuhan harus terpenuhi dulu, baru setelah itu memenuhi keinginannya. Caranya dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Tapi memenuhi keinginan pun tidak harus selalu ada pada saat itu juga. Bisa dilakukan nanti apabila memang hal itu benar-benar diinginkan dan punya nilai tersendiri. Misalnya memudahkan kamu dalam melaksanakan aktivitas. Lalu bagaimana cara hidup frugal living? Untuk kamu yang ingin menerapkan hidup hemat, ini cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyusun anggaran. Kamu pasti melakukan penyusunan anggaran terlebih dahulu atau melakukan budgeting. Kamu pasti tahu penghasilan kamu setiap bulannya berapa. Setelah itu, kamu membuat anggaran per kategori. Misalnya untuk makanan, untuk transportasi, untuk menabung, dan lain sebagainya. Kamu bisa memperkirakannya dengan melihat berapa pengeluaran kamu di setiap bulannya. Dengan membuat anggaran seperti ini, kamu pasti akan tahu pada bagian kategori mana pengeluarannya terlalu banyak, sehingga kamu bisa langsung melakukan penghematan di bagian itu. Kedua, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kunci dari hidup hemat adalah mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kamu yang paham kebutuhan dan keinginan yang kamu punya. Kebutuhan biasanya tidak jauh dari kebutuhan pangan, berbagai macam tagihan, sampai ke biaya-biaya untuk menunjang kegiatan harian seperti transportasi. Setelah kamu menyediakan anggaran untuk itu, kamu bisa saja menyediakan anggaran untuk keinginan, namun besarannya harus jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan. Ketiga, perhitungan soal pengeluaran. Setiap melakukan pengeluaran di luar kebutuhan, kamu perlu mempertanyakan apakah pengeluaran itu benar-benar perlu dilakukan atau tidak. Keempat, mengenalkan waktu diskon atau promo. Tidak ada salahnya memanfaatkan diskon supaya bisa mendapatkan harga lebih murah ketika berbelanja. Ini membuat kamu jadi lebih mudah berhemat. Kelima, menjual atau menyumbangkan barang. Kamu bisa menjual barang yang tidak digunakan atau menyumbangkannya pada orang yang butuh. Hal itu supaya tidak ada barang yang menumpuk di rumah kamu. Kamu pun bisa mengisinya dengan barang yang lebih baru nanti. Lalu contoh orang kaya yang menerapkan frugal living.
Beberapa pesuar dunia yang melakukan frugal living cukup banyak, mulai dari Lady Gaga yang ternyata lebih memilih penampilan sederhana di luar panggung, Leonardo DiCaprio yang fokus pada kegiatan amal yang didirikannya sendiri, Mark Zuckerberg yang memakai pakaian sederhana dengan warna sama. Ada lagi Keanu Reeves yang tidak mempunyai rumah mewah dan memilih tinggal di rumah sederhana. Penyanyi mendunia Ed Sheeran juga lebih senang berpenampilan apa adanya. Masih banyak lagi sosok seperti mereka. Tapi sebenarnya untuk melakukan gaya hidup hemat, kamu tidak perlu jadi kaya dulu. Kamu bisa melakukannya sekarang karena hal itu bermanfaat untuk kamu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.